Bab 9. Serigala Api. Bau tanah basah bercampur darah menyambut Kyle sebelum ia benar-benar melihatnya. Mulut Dungeon itu terletak di lereng bukit rendah, tidak jauh dari jalur perdagangan. Sebuah lubang batu menganga, dikelilingi oleh tanda peringatan yang sudah pudar dan sisa-sisa obor mati. Dungeon F. Rank. Kyle berdiri di hadapannya, pedang murah tergenggam erat di tangan. Tangannya dingin. Bukan karena udara, tapi karena ketakutan yang berusaha ia tekan. Ia menelan ludah. Ini sangat gila. Ia tahu itu. Semua petualang pemula tahu itu. Dungeon bukan hutan, bukan gudang tua. Dungeon adalah tempat di mana dunia menolak logika normal. Namun di balik rasa takut itu, ada keuntungan besar yang menunggu. Aku memang takut, tapi hadiah item drop dan inti monster. Harganya jauh lebih mahal dibandingkan misi F-Rank biasa. 2 minggu. Waktu itu kembali menghantam pikirannya. Kyle menarik napas panjang, lalu mengaktifkan Wandering Eye. Dungeon, tidak diketahui. Lingkungan, stabil sementara. Ancaman, monster F-Rank. Catatan, perubahan struktur dapat terjadi kapan saja. Ia mematikannya. Mana turun ke ke-72. Tak ada jalan aman, pikirnya. Kyle menyalakan obor dan melangkah masuk. Udara di dalam dungeon dingin dan lembab. Dinding batu terasa hidup berdenyut halus. Setiap langkah bergema terlalu keras. Kyle berjalan perlahan, berhenti setiap beberapa meter. Ia menempelkan telinga ke dinding. Ia merasakan getaran. Suara langkah. Cakar di batu. Kyle berhenti di persimpangan lorong sempit. Ia memadamkan obor. Gelap langsung menelan segalanya. Wandering Eye aktif. Makhluk. Serigala api. Level 5. Jumlah 1. Pola serangan. Menerkam lurus, napas api pendek. Kelemahan. Sendi kaki belakang dan stamina yang cepat terkuras. Kyle hampir tidak bernapas. Level 5. Lebih tinggi 4 level dari dirinya. Ia mematikan skill itu. Obor dinyalakan kembali. Serigala itu muncul dari bayangan bulu merah menyala samar. Mata kuningnya tajam dan fokus. Tidak ada raungan peringatan. Ia langsung menerkam. Swish! Kyle berguling ke samping. Panas menyapu udara saat napas api singkat melewati tempat ia berdiri tadi. Ia terjatuh, sikunya menghantam batu. Sakit. Kyle memaksa berdiri, jantungnya hampir meloncat keluar. Huff, jangan panik, gumamnya. Serigala itu berputar cepat dan siap untuk menyerang lagi. Kyle mengaktifkan Wandering Eye sekali lagi, meski tahu risikonya. Target, serigala api. Kondisi, agresif. Stamina, 63%. Titik lemah terbuka, kaki belakang kiri. Ia bergerak. Bukan cepat. Bukan kuat. Melainkan tepat. Saat serigala itu menerkam lagi, Kyle menurunkan tubuhnya, mengayunkan pedang ke arah kaki belakang. Bilah besi murah itu menghantam sendi. Crack! Serigala itu mengaum, tubuhnya terhuyung. Kyle tidak memberi waktu. Ia menusuk sekali. 2 kali. 3 kali. Api menyembur liar, membakar ujung lengan Kyle. Kulitnya melepuh. Agah! Rasa sakit hampir membuatnya pingsan. Namun akhirnya tubuh serigala itu roboh, tak bergerak. Hening. Kyle jatuh terduduk, napasnya terengah-engah, tangan gemetar hebat. Ia melihat statusnya dengan mata kabur. HP, rendah. Mana? 41/100. Hah? Aku hampir mati. Katanya. Lalu muncul cahaya samar dari tubuh serigala itu. Drop item. Kyle merangkak mendekat. Item, kulit serigala api. Kondisi, utuh. Nilai, tinggi F-Rank. Skill baru diperoleh. Wolf Claw F-Rank. Kyle tertawa suara pendek dan serak. Bukan karena senang. Melainkan karena ia masih hidup. Ia bersandar pada dinding dungeon, menatap darah di tangannya. Dunia ini tak akan memberiku apapun dengan mudah. Ia berdiri tertatih, bersiap keluar. Saat keluar dari dungeon tersebut, Kyle merasa seperti keluar dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Cahaya matahari menyilaukan mata Kyle saat ia tertatih melewati mulut dungeon. Udara luar terasa hangat nyaris asing setelah dinginnya batu dan bau darah yang melekat di tubuhnya. Ia berhenti beberapa langkah dari pintu masuk, lalu jatuh berlutut. Pedang besinya terlepas dari genggamannya, berdenting pelan di tanah. Napasnya terengah-engah, dada naik turun tak beraturan. Rasa panas di lengannya menyengat. Kulit yang terbakar napas api serigala masih berdenyut, merah dan melepuh. Setiap tarikan napas terasa seperti menusuk paru-parunya. Namun Kyle tertawa kecil. Bukan tawa kemenangan. Tawa seseorang yang menyadari bahwa ia baru saja selamat dari sesuatu yang seharusnya membunuhnya. Aku masih hidup. Ia menunduk, menatap kedua tangannya yang gemetar. Tangan yang sama yang pernah kosong. Tak berguna. Hanya menerima pukulan dan perintah.
Sekarang tangan itu berlumuran darah monster. Kyle memejamkan mata. Bayangan serigala itu muncul lagi, mata kuning tajam. Api yang menyembul tanpa peringatan, suara tulang yang retak di bawah pedangnya. Jika ia terlambat setengah detik saja. Jika ia ragu satu langkah saja. Tidak ada kesempatan kedua. Ia membuka mata. Dunia ini terlalu keras. Gumamnya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh angin. Kyle berdiri perlahan. Kakinya goyah. Tapi ia memaksa tubuhnya bergerak. Ia membersihkan darah di pedang dengan kain lusuh, lalu menyarungkannya kembali. Drop hitam kulit serigala api terikat rapi di tasnya. Beratnya terasa nyata, bukan hanya secara fisik, tapi sebagai bukti. Bukti bahwa ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Dalam perjalanan pulang ke kota, Kyle merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan di tubuhnya melainkan di pikirannya. Ketakutan masih ada, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Namun di balik ketakutan itu, tumbuh sesuatu yang keras dan dingin. Kesadaran bahwa hidup di dunia ini bukan soal keberanian atau kebaikan, melainkan soal kesiapan untuk mengambil risiko. Di guild, suasana tetap sama riuh, kasar, penuh cerita tentang hidup dan mati. Namun saat Kyle melangkah masuk, beberapa tatapan tertuju padanya. Tas di punggungnya. Bau darah yang belum sepenuhnya hilang. Luka bakar di lengannya yang dibalut seadanya. Wanita di meja administrasi menatapnya dengan mata menyipit. Kau masuk ke dungeon? Tanyanya. Kyle mengangguk. Sendirian? Kyle mengangguk lagi. Beberapa petualang berhenti bicara. Wanita itu menghela napas panjang, lalu membuka tas Kyle dan melihat isinya. Kulit serigala api. Hening. Bocah gila. Gumam seseorang. Wanita itu menutup tas dan mendorong sekantong koin ke arah Kyle. Jangan ulangi ini, katanya datar. Tidak semua orang seberuntung dirimu. Kyle menerima koin itu dengan tangan gemetar. Beruntung, pikir Kyle. Namun ia tidak menjawab. Saat ia berbalik, ia melihat Ras berdiri di dekat tangga, menatapnya dengan ekspresi yang tidak lagi meremehkan. Kau hampir mati, kata pemuda itu. Kyle menatapnya singkat. Aku tahu. Ras tersenyum tipis. Selamat datang di dunia petualang. Kyle keluar dari guild dengan langkah berat namun mantap. Di luar, matahari mulai tenggelam, langit berwarna merah gelap seperti darah kering. Kyle berhenti sejenak, menatap lisensi petualang di tangannya. Ini baru permulaan. Namun jauh di dalam dungeon yang ia tinggalkan, sesuatu berdenyut pelan. Sebuah inti yang letak, namun belum mati. Kesadaran samar yang mengamati, mencatat, dan mengingat. Dan di dalam diri Kyle sendiri, jauh lebih dalam dari yang ia sadari, sebuah pecahan jiwa bergetar halus, seolah menjawab panggilan yang belum memiliki nama. Bab 10. Pedang Murah.